Nyari uang itu susah banget ya. Katanya setelah lulus kuliah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Jangankan beli rumah, beli mobil, tanggal 15 aja gaji udah habis buat sehari-hari. Ini yang udah suami istri pasti nanti ngalamin. Gaji 3 juta, 4 juta, 5 juta hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Gimana caranya saya bisa beliin rumah buat istri anak-anak saya nanti, kata saya. Di situ saya berpikir. Saya langsung nanya atasan-atasan saya tanya supervisor saya nanya manajer saya pengen tahu 10 tahun saya ke depan, kalau kerja di perusahaan ini, saya bakal jadi apa? Saya tanya supervisor saya, Pak, udah berapa tahun Bapak kerja di sini? Supervisor saya yang agak botak-botak tuh. Saya alhamdulillah udah lebih dari 10 tahun, punya gaji 6 juta, punya mobil Avanza, punya rumah ngontrak. Oh, berarti kalau saya kayak supervisor, kalau saya bekerja keras jadi supervisor, saya punya mobil Avanza, punya rumah, nyicil sampai punya rumah. Saya nggak mau, saya tanya lagi manajer saya, namanya Pak Kevin, orang Chinese. Lalu saya nanya, ternyata kalau udah kerja lebih dari 15 tahun, saya bisa jadi manajer. Punya mobil besar, punya rumah, nyicil sampai lunas. Saya nggak mau. Saya nggak mau itu, singkat cerita saya memutuskan resign. Saya memutuskan resign kerja. Saya tuh tipe orang yang gak takut gak bisa makan. Saya yakin kalau peburung aja pergi pagi pulang sore bisa makan, apalagi saya manusia. Jadi saya resign tanpa punya kerjaan. Dulu ada yang nawarin bisnis, nih real cerita. Ada yang nawarin bisnis, ya bisnis ini saya liatin karena ini perjuangan paling sedih saya sebenarnya di sini. Yang karena saya itu seorang mahasiswa manajemen aset, gak ada di bidang network sama sekali. Saya ketika ditawarin bisnis pulsa waktu itu, saya taunya ya udah saya daftar, saya buka counter. Ini saya alami nih. Jadi bulan tahun 2014, mungkin for counter udah tahun ya. Saya jalan 3 bulan bisnisnya hancur. Gak bisa transaksi. Bayangin apa yang terjadi sama saya. Modal saya habis. Istri saya lagi hamil waktu itu. Pulsanya nggak bisa transaksi di tahun 2014 pertengahan itu. Saya nggak bisa apa-apa lagi. Tuh kan bener kata orang tua saya, ngapain kamu resign kerja? Itu sekarang istri kamu udah hamil, nggak bisa ngebiayain saya. Di situ saya sering berantem sama istri saya 2014. Saya berantem sama istri saya setiap hari hampir. Malah ketika kontrakannya habis, saya tinggal di kontrakan ini, saya bawa istri saya ke rumah orang tua saya. Orang tua saya di Purwakarta, saya bawa istri saya ke rumah orang tua saya. Istri saya tinggal di rumah mertua. Mau lahiran 9 bulan itu, gak punya uang untuk lahiran, tinggal di rumah orang tua, gimana malunya saya? Udah dikuliahin tinggi-tinggi, ujung-ujungnya tinggal di